Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sofi Maulida dari kelas PGMI 5E dengan NIM 1262052111070 akan menjelaskan tentang alat evaluasi pembelajaran kurikulum merdeka pembelajaran IPS, MI atau SD yang diampu oleh Ibu Maftuha MPDI. Materi yang pertama yaitu pengertian alat evaluasi. Alat evaluasi merupakan alat ukur untuk menilai dan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran tersampaikan kepada peserta didik. Alat evaluasi pada kurikulum merdeka harus ditentukan apakah akan dilakukan pada saat pembelajaran dan tiap menyelesaikan satu indikator pencapaian tujuan pembelajaran disertai perkembangan belajar siswa atau asesmen formatif pada akhir selesainya kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran atau asesmen sumatif. Materi yang kedua yaitu alat evaluasi pembelajaran kurikulum merdeka IPS, MI atau SD. Yang pertama yaitu alat evaluasi dengan tes. Tes digunakan untuk menguji pencapaian kompetensi kognitif siswa sebagai semacam instrumen yang telah banyak digunakan selama ini. Alat evaluasi dengan tes ada dua, yaitu tes objektif dan tes non-objektif. Untuk tes objektif adalah tes tertulis yang menuntut siswa memilih jawaban yang telah disediakan, seperti pilihan ganda, pilihan benar atau salah, dan isian singkat. Kemudian untuk tes non-objektif adalah tes yang pertanyaannya membutuhkan jawaban peserta didik untuk menguraikan, seperti uraian terbatas dan uraian bebas. Alat evaluasi yang kedua yaitu alat evaluasi non-tes, yaitu instrumen selain tes prestasi belajar. Alat penilaian yang dapat digunakan adalah lembaran pengamatan seperti catatan harian, portofolio, life skill, dan instrumen tes sikap, minat, dan lain sebagainya yang meliputi tes skala sikap, tes minat belajar, tes motivasi berprestasi, tes kreativitas, dan tes lisan. Materi yang ketiga yaitu karakteristik alat evaluasi pembelajaran kurikulum merdeka IPS, MI atau SD. Dalam pengukuran tentu harus ada alat ukur atau instrumen, baik yang berbentuk tes maupun non-tes. Alat ukur tersebut ada yang baik, ada pula yang kurang baik. Alat ukur yang baik adalah alat ukur yang memenuhi syarat-syarat atau kaidah-kaidah tertentu, dapat memberikan data yang akurat sesuai dengan fungsinya. Secara sederhana, karakteristik instrumen evaluasi yang baik adalah valid, reliable, relevan, representatif, praktis, diskriminatif, spesifik, dan proporsional. Materi yang keempat yaitu langkah-langkah membuat alat evaluasi pembelajaran kurikulum merdeka IPS, MI atau SD. Untuk langkah-langkah yang berbasis tes, yang pertama menyusun spesifikasi tes, yang kedua menulis soal tes, yang ketiga menelaah soal tes, yang keempat melakukan uji coba tes, yang kelima menganalisis butir-butir soal tes, yang keenam memperbaiki tes, yang ketujuh merakit tes, yang kedelapan melaksanakan tes, dan yang kesembilan menafsirkan hasil tes. Untuk langkah-langkah yang berbasis non-tes, yang pertama yaitu observasi. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan terhadap gejala atau proses yang terjadi dalam situasi yang sebenarnya dan langsung diamati oleh pengamat. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Yang ketiga ya angket. Angket adalah kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi. Itu tadi penjelasan tentang alat evaluasi pembelajaran kurikulum merdeka IPS, MI atau SD. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.